Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Sukerti selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kejuruan. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Niputu Pramita Utami Dewi dengan NIM 21150111061, program studi PKK. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai filosofi dan prinsip pendidikan teknologi dan kejuruan. Sebelum itu, yang pertama ada, mohon maaf, filosofi pendidikan teknologi dan kejuruan. Di sini untuk filosofi itu dibagi menjadi 3 filsafat aliran. Yang pertama, sebelum itu kita harus mengetahui mengapa filosofi itu sangat penting. Ya, filosofi sangat penting dalam proses pengembangan pendidikan agar suatu pendidikan itu sadar arah dan juga benar dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi filosofi atau filsafat pendidikan vokasi menunjuk pada garis arah kemana pendidikan vokasi akan digerakkan atau dirancang atau diprogramkan. Selain itu, pendidikan vokasi sebagai education for work didasarkan atas filosofi esensialisme, eksistensialisme, dan praktisme seperti yang sudah saya paparkan pada layar. Ada 3. Yang pertama adalah eksistensialisme, di mana pendidikan kejuruan harus mengembangkan eksistensi manusia, bukan merampasnya. Jadi yang dimaksud dengan eksistensialisme itu berpendapat bahwa pendidikan kejuruan harus mengembangkan eksistensi manusia untuk bertahan hidup, bukan untuk merampasnya. Aliran ini juga menerapkan pada budaya lama yang ada di masyarakat, contohnya disiplin yang menunjang pelaksanaan pendidikan teknologi kejuruan dalam hal praktek. Yang kedua itu adalah esensialisme. Esensialisme merupakan pendidikan kejuruan harus mengkaitkan dirinya dengan sistem-sistem yang lain seperti ekonomi, ketenagakerjaan, politik, sosial, dan moral. Di mana esensialisme atau filosofi ini berakar dari idealisme dan juga realisme, di mana esensialisme bertujuan mendidik manusia bernilai guna, bermakna bagi kehidupan, dan berkompeten. Esensialisme menekankan peran dan fungsi pendidikan atau pelatih dalam proses pembelajaran, ahli dan menguasai subjek materi, mengembangkan skill dan berlatih, pengulangan, pengkondisian, dan pengembangan kebiasaan baik dalam mempengaruhi perilaku peserta didik ataupun pembelajaran peserta didik. Selain itu, esensialisme biasanya mengajarkan subjek materi membaca, menulis, mengkaji literatur bahasa asing, sejarah, matematika, sains, dan juga musik. Yang terakhir adalah pragmatisme, yaitu pandangan yang melihat bahwa pendidik dan siswa adalah unsur penting dalam proses pembelajaran. Jadi, di mana filosofis pragmatisme ini merupakan aliran yang menekankan tentang bagaimana memecahkan suatu masalah yang dihadapi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi dalam peranannya terhadap pendidikan teknologi kejuruan. Juga menekankan pada hal-hal yang bersifat praktis sebagai aktualisasi. Sebelum itu, Miller juga berpendapat, saya mengutip dari modul buku pendidikan kejuruan pada tahun 1994, Miller mengutip bahwa pragmatisme merupakan psikologi yang paling efektif untuk education for work. Karena filosofi, bukan psikologi, filosofi pragmatisme ini menyeimbangkan antara filosofi esensialisme dan juga eksistensialisme. Di samping itu, selain filosofi lainnya yang mendasari pendidikan vokasi adalah ada
filosofi humanisme dalam kaitannya dengan personal growth, dan juga filosofi mengenai progresif dalam kaitannya dengan reformasi sosial, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah filosofi pendidikan vokasi yang paling sederhana dan pragmatis adalah match, di mana what job was need and what was needed to do the job. Artinya di mana pekerjaan apa yang dibutuhkan dan apa yang artinya pekerjaan apa yang dibutuhkan dan apa yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan itu. Untuk filosofi ini dikutip dari Thomson pada tahun 1973. Selain itu, filosofis ini juga sejalan dengan filosofis pragmatisme, di mana Miller juga mengutip pada tahun 1985, menganjurkan bahwa filosofis pragmatisme adalah filosofis terefektif untuk pendidikan kejuruan atau pendidikan dunia kerja. Jadi di mana pragmatisme mencari tindakan yang tepat untuk dijalankan dalam situasi yang tepat pula. Selain itu, Miller menyatakan pendidik atau pendidikan kejuruan akan berhasil jika mampu mempraktekkan dan mempertahankan prinsip-prinsip pragmatisme sebagai referensi dan dasar pendidikan di tempat kerja. Jadi pragmatisme menyatakan bahwa di antara pendidik dan peserta didik bersama-sama melakukan a learning process dan menekankan kepada kenyataan atau situasi dunia nyata. Jadi konteksnya itu adalah pengalaman menjadi bagian yang sangat penting dan juga pendidiknya progresif kaya akan ide-ide baru seperti itu. Jadi untuk slide selanjutnya adalah di mana menurut Pilar pada tahun 2002 pragmatisme melihat nilai pengetahuan ditentukan oleh kegunaannya di dalam praktik. Artinya di mana teori ini bagi kaum pragmatis hanya merupakan alat untuk bertindak, bukan untuk membuat manusia terbelenggu dan mandek dalam teori itu sendiri. Jadi teori yang tepat adalah teori yang berguna, siap pakai, dan dalam kenyataannya berlaku serta memungkinkan manusianya untuk bertindak secara praktis, seperti itu. Kebenaran suatu teori, ide, atau keyakinan bukanlah didasarkan pada pembuktian abstrak, melainkan didasarkan pada pengalaman, pada konsekuensi praktisnya, dan juga pada kegunaan serta kepuasan yang dibawanya. Selanjutnya, adapun prinsip pendidikan teknologi dan kejuruan, yaitu menurut Charles Prosser pada tahun 1925. Jadi prinsip-prinsip pokok penyelenggaraan pendidikan vokasi menurut Charles Prosser pada tahun 1925 sebagai tokoh pendidikan kejuruan atau vokasi yang paling terkenal, ini sangat banyak digunakan. Jadi teori Prosser ini dikenal dengan istilah Prosser's 16 theorems. Jadi teori ini menyatakan 16 hal pokok dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi, seperti itu. Jadi yang pertama adalah adanya satu, pendidikan kejuruan akan efektif jika lingkungan di mana tempat peserta didik dilatih merupakan replika lingkungan di mana nantinya bekerja. Jadi teori ini terkait dengan lingkungan bekerja. Yang kedua adalah pelatihan vokasi akan efektif jika tugas-tugas diklat pekerjaan dilakukan dengan cara yang sama, di operasi yang sama, alat dan mesin yang sama seperti yang dipergunakan dalam pekerjaan itu sendiri. Yang ketiga yaitu pendidikan kejuruan akan efektif jika secara langsung dan secara khusus melatih
kebiasaan berpikir dan bekerja seperti dipersyaratkan di dalam pekerjaan itu sendiri. Yang keempat adalah pendidikan kejuruan akan menjadi efektif jika setiap individu memodali niatnya, bakatnya, kecerdasannya pada tingkat yang paling tinggi. Selanjutnya, yang kelima, pendidikan kejuruan akan efektif untuk setiap profesi, keterampilan, jabatan, pekerjaan hanya untuk setiap orang yang membutuhkan, menginginkan, dan dapat memberi keuntungan. Jadi teori ini bersifat pilihan. Yang keenam yaitu teori gainful and employment. Jadi di mana pelatihan kejuruan akan efektif jika pengalaman diklat membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berpikir yang besar diulang sehingga sesuai dan atau cocok dengan pekerjaan. Yang ketujuh ada teori craft person teacher. Jadi sosok guru yang terampil, di mana pendidikan kejuruan akan efektif jika guru atau instrukturnya mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan skill dan pengetahuan atau kompetensi pada operasi dan proses kerja. Selanjutnya yang ke-8 adalah teori performance standar atau standar untuk kerja. Jadi di mana pada setiap jabatan ada kemampuan minimum yang harus dipunyai oleh seseorang agar dia dapat bekerja pada jabatan tersebut. Yang ke-9 adalah teori industry needs. Jadi di mana pendidikan kejuruan harus memperhatikan permintaan pasar atau tanda-tanda pasar dalam melatih setiap individu. Yang ke-10 adalah teori actual job. Jadi di mana pembiasaan efektif pada peserta didik tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan nyata syarat nilai. Yang ke-11 adalah teori content from occupation. Jadi isi diklat khusus dalam sebuah pekerjaan merupakan okupansi pengalaman para ahli. Yang ke-12 adalah teori specific job training. Jadi di mana untuk setiap okupansi atau pekerjaan terdapat ciri-ciri seperti isi yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Yang ke-13 ada teori group need. Jadi pendidikan kejuruan merupakan layanan sosial yang efisien jika sesuai dengan kebutuhan sekelompok orang yang pada saatnya memang memerlukan dan memang paling efektif dilakukan lewat pengajaran kejuruan. Yang ke-14 adalah ada pendidikan kejuruan secara sosial akan efektif jika metode pengajaran yang digunakan dan hubungan pribadi peserta didik mempertimbangkan sifat-sifat peserta didiknya. Yang ke-15 adalah administrasi pendidikan kejuruan akan efektif jika luas dan mengalir daripada kaku dan terstandar. Yang ke-16 adalah pendidikan kejuruan memerlukan biaya tertentu dan jika tidak tidak boleh dipaksakan seperti itu. Jadi untuk pendidikan teknologi dan kejuruan akan efektif jika lingkungan peserta didik dilatih seperti replika di lingkungan kerja. Untuk menciptakan suatu atau suasana belajar yang mirip dengan dunia kerja dan dunia industri diperlukan banyak perlengkapan seperti sarana dan prasarana, perlengkapan, dan juga ketersediaan dari bahan baku dan alat seperti itu. Dengan demikian, pengalaman belajar peserta didik akan hampir sama dengan yang ada di lapangan, sehingga peserta didik berinteraksi langsung dengan dunia kerja, telah memiliki kemandirian dan keterampilan kerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi untuk saat ini, sebagian besar untuk sekolah pendidikan teknologi kejuruan itu masih ada beberapa yang masih terkendala seperti itu. Jadi sekian yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini mengenai filosofi dan juga prinsip pendidikan teknologi dan kejuruan.
Mungkin jika ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Kirang langkung titiang manasinampura. Santi Santi, terima kasih. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.